Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar yang dilambangkan sebagai P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas dasar wadah. Hitunglah laju semburan pertama air keluar dari lubang. Yang kedua, jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer hingga laju semburan air sekarang. Hitunglah laju semburan air sekarang. Ambil tekanan atmosfer, ini P0 tekanan atmosfer ya, sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Nah, untuk gambarnya, teman-teman bisa lihat ya, ini gambar sebuah tabung yang diisi air. Terus kita bahas dulu. Dari soal kita dapat mengumpulkan beberapa yang dapat diketahui, yaitu H sama dengan 2,5 meter, P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 Pascal, untuk H1 sama dengan 1 meter, untuk P0 atau tekanan atmosfer sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk rho air sama dengan 1000, ini sudah ada ketetapan. Untuk gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya yang pertama yaitu laju semburan jika tutup tabung ditutup. Yang kedua, jika segel dibuka, hitung V. Berarti hitung laju kesemburan jika tutup tabung itu dibuka. Yang C, perbandingan jarak antara itu X1 berbanding X2 berbanding X3. Nah, kita bahas yang A terlebih dahulu, tutup tabung tertutup. Nah, saya di sini menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, untuk ini saya menjadikan rumus ini lebih sederhananya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mengapa saya tidak masukkan setengah rho V1 kuadrat. Kita tinjau dari gambar dulu. Untuk V itu kan kecepatan. Kecepatan saya anggap 0. Mengapa hal demikian? Yaitu karena luas permukaan air yang ada pada tabung itu lebih besar dibanding luas lubang air yang ada pada tabung. Jadi kecepatan saya nilai 0 karena karena air yang keluar dari lubang ini keluar sedikit demi sedikit melalui lubang yang ada pada tabung ini. Maka dari itu kecepatan saya nilai 0. Dan di sini saya tidak memasukkannya karena jika V sama dengan 0, jadi satu kesatuan ini setengah rho V1 kuadrat ini menjadi 0 dan saya tidak menuliskannya. Dan saya menuliskan seperti ini menjadi lebih sederhana. Dan untuk ruas sebelah kanan, kita perhatikan saya tidak memasukkan rho GH. Ini mengapa demikian? Karena kita tinjau dari tabung ya, untuk H ini ketinggian, kita bisa lihat dari luas permukaan tabung itu sampai ke lubang air yang keluar dari air pada tabung ini keluar ke bawah. Jadi dihitung dari keluarnya air yang ada pada tabung itu dihitung sampai ke luas permukaan air. Makanya saya anggap H itu 0 karena kita sebagai titik acuan ya, untuk lubang yang ada pada air ini kita jadikan sebagai titik acuan. Maka dari itu untuk H itu sama dengan 0. Dan saya tulis seperti ini menjadi lebih sederhana.
itu kita masukkan ke dalam angkanya. Rumus ini kita masukkan dalam angka, yaitu 1,34 dikali 10 pangkat 5 untuk P1 ditambah rho air itu 1000, gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Untuk H mengapa 1,5? Di sini saya untuk H ini kita bisa lihat nih. H itu kita kurangi dulu untuk yang tadi yang sudah diketahui sama dengan untuk H besar itu dikurang H kecil yang saya simbolkan dengan H1 ya. Sama dengan 2,5 tadi H besarnya dikurang 1 yaitu H-nya sama dengan 1,5 meter. Maka dari itu saya menuliskan H di sini 1,5. Nah, sebentar. Nah, terus untuk tekanan atmosfer itu kan 1,05 dikali 10 pangkat 5. Ini sudah ada. Terus ditambah setengah rho air itu 1000, yang V kuadrat ini yang ditanyakan. Terus turunkan dulu yang 1,34 dikali 10 pangkat 5 ini ditambah 1000 dikali 10 dikali 1,5 itu hasilnya 15.000 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 turunkan, dan untuk setengah dikali 1000 itu 500, dan V kuadrat yang kita cari. Nah, ini 1,34 dikali 10 pangkat 5 ini bisa kita tulis dengan 134.000 ditambah 15.000 turunkan sama dengan 105.000. Ini uraian dari 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah 500 dikali V kuadrat yang ditanyakan. Nah, untuk ini pindah ruas, untuk 500 V kuadrat ini pindah ruas sebelah kiri sama dengan ini 1.409.000. Ini hasil dari 134.000 ditambah 15.000 dikurang 105.000 ya. Nah, 500 V kuadrat sama dengan 44.000. Pengurangan dari 149.000 dikurang 105.000. Untuk V kuadrat sama dengan 44.000 per 500. Di sini 500 ya, bukan 550. Dan saya salah mengetik. Ini 500. Terus hasilnya itu dari pembagian ini 88. Nah, karena V kuadrat kita tarik akar dari sebelah kanan. Seperti ini, dan hasilnya V sama dengan 9,38 meter per sekon. Berikutnya, untuk yang B, jika segel dibuka, hitung V. Berarti, jika tutup wadah terbuka, maka kita bisa menggunakan rumus. Nih, saya menggunakan rumus persamaan Bernoulli. Sama halnya dengan yang A tadi. Nah, di sini saya menyederhanakan lagi rumusnya. Di sini bisa lihat sama halnya dengan yang A tadi. Mengapa V saya tidak masukkan? Karena luas permukaan pada tabung itu jauh lebih besar dibanding luas lubang yang ada pada tabung. Luas lubang air yang ada pada tabung. Jadi jika V V1 sama dengan 0, maka apapun yang dikalikan dengan 0 itu menjadi 0. Dan saya tidak menulisnya. Nah, di sini perbedaannya dengan yang tadi itu, untuk di yang A, di sini kan P1. Nah, untuk yang B di sini saya ada tekanan atmosfer, yaitu P0. Nah, di sini mengapa di ruas kiri ada tekanan atmosfer dan ruas kanan ada tekanan atmosfer? Karena kita ibaratkan dulu untuk ruas kiri ini untuk tutup tabung yang terbuka, maka dari itu ada tekanan atmosfernya. Untuk yang ruas sebelah kanan, mengapa ada tekanan atmosfer? Karena ada
udara air yang terbuka terhadap atmosfer. Maka dari itu, di ruas sebelah kanan ada tekanan atmosfer. Semoga teman-teman paham ya dengan pembahasan ini. Ini untuk H itu tadi, untuk H itu bisa kita cari. Tadi sudah saya jelaskan ya yang di bagian A tadi. Dapat H ini dari mana? Terus kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini P0 itu kan tekanan atmosfer itu sudah diketahui 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10. Untuk gravitasi, untuk H itu 1,5 ini sama dengan P0 itu 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah setengah rho 1000 dikali V kuadrat. Yang kita cari V kuadrat ini untuk tutup tabung yang terbuka. Nah, di sini sudah kalian lihat ya, 1000 dikali 10 itu 1,5, itu hasilnya, ini dikali ya, hasilnya 15.000, dan ini setengah dikali 1000 itu 500, dan ini 1,05 dikali 10 pangkat 5 itu bisa dijabarkan menjadi seperti ini, 105.000 ditambah 15.000, sama halnya ini kita jabarkan seperti ini, dan ini 500 V kuadrat pindah ruas sebelah kiri sama dengan 120.000, dapat dari 105.000 ditambah 15.000, dikurang ini ya, kurang ini karena pindah ruas sebelah kanan. Nah, untuk 500 V kuadrat sama dengan 15.000, pengurangan dari ini. Terus untuk V kuadrat itu 15.000 dibagi 500 ini ya, 500 bukan 550, dan saya salah ketik, mohon maaf. Terus untuk V kuadrat itu sama dengan 30 dari pembagian ini, karena V masih kuadrat kita tarik akar dari sebelah kanan, dan V sama dengan 5,47 meter per sekon. Nah, kita lanjut ke yang C, itu kan yang ditanyakan perbandingan antara X1 berbanding X2 berbanding X3. Nah, di sini yang diketahui dari soal ya, untuk H besar sama dengan 2,5 meter dari soal tadi, dan saya menganalisis ulang ini. Untuk H1 sama dengan 0,5 meter, untuk H2 sama dengan 1,25 meter, untuk H3 sama dengan 2 meter. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus jarak pancar, yaitu X sama dengan V dikali T. Untuk V ini kita bisa jabarkan rumusnya menjadi akar 2GH1 dikali, untuk T bisa kita jabarkan seperti ini rumusnya ya, akar 2H2 per gravitasi. Ini gravitasi masih akar ya, karena dalam satuan ini. Nah, terus untuk ini gravitasi bisa kita coret. Bisa kita coret bersama ini. Nah, jadi rumusnya sisa ini. Ini mengapa 2 ya? Karena akar 2 dikali akar 2 itu ya 2. Akarnya menjadi hilang gitu. Nah, untuk H1 itu tetap masih dalam akar. Ini untuk H2 tetap masih dalam akar ya. Terus kita masukkan untuk mencari X1 dulu. X1, kita mencari H2 untuk ini. Untuk mencari ini H2. Dengan H besar dikurang H1. H1 ini yang ini. Nih. Jadi kita masukkan 2,5 dikurang 0,1 ini ya, sudah diketahui. 2,5 ini, dan hasilnya 2 meter. X1 sama dengan, kita masukkan ke dalam rumus ini, H2 ini kita masukkan ke dalam ini. Nah, untuk H1 ini kan sudah diketahui 0,5 meter ya. Nah, ini 2, H1 0,5 meter, dan H2 ini 2 meter. Nah, hasilnya 2 akar 1. 2 akar 1 ya
akar 1 ya tetap 1. Jadi 2 dikali 1, 2 meter. Untuk mencari X2, sama halnya kita mencari H2 ini dulu. H2, mencari ini dengan rumus ini. Tetapi untuk H2 ini kita masukkan yang ini, 1,25 meter ya. Sama halnya seperti yang ini. Untuk H1 kan 0,5. Jadi untuk H2 ini 1,25 meter. Kita masukkan. Untuk H itu 2,5 meter. Dan ini dikurang 1,25 meter yang ini. Dan hasilnya 1,25 meter. Untuk mencari X2, kita masuk dalam rumus. Tidak lupa ini kita ubah menjadi H2 karena yang dicarikan X2-nya. Jadi kita masukkan ini, akar H2 ini kita masukkan 1,25. Ini yang kita sudah ketahui, nih 1,25. Untuk H2 yang ini kita masukkan yang sudah kita cari ini. Nih, jadi H2 dikali 1,25. Ini mengapa 1,25? Karena akar 1,25 dikali akar 1,25 itu menjadi bilangan itu sendiri. Cuman akarnya menjadi hilang. Sama halnya seperti yang ini tadi. Untuk akar 2 dikali akar 2 itu ya 2. Dan hasilnya sama dengan 2,5 meter. Untuk mencari X3-nya, sama halnya seperti mencari X1 dan X2. Kita bisa menggunakan rumus untuk mencari H2 dulu, sama dengan H besar dikurang H3. Ini kita ubah H3. Nah, untuk H3 ini kan 2 meter. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk H 2,5 meter. Dan untuk H3 itu yang sudah diketahui 2 meter. Dan hasilnya 0,5 meter. Untuk mencari X3, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Tidak lupa untuk yang ini kita ubah menjadi H3. Untuk H2 kita masukkan yang ini. Nih. Masukkan dalam rumus nih. Ini sama dengan 2 akar 1. Ini 2 dikali 1,25 itu akar 1 sekian-sekian. Dan saya mengambil satu angka saja. Dan untuk akar 1 itu ya tetap 1. Jadi 2 dikali 1 yaitu 2. Nah, 2 meter. Dan untuk perbandingan X1 berbanding X2 berbanding X3 yaitu 2 berbanding 2,5 meter berbanding 2 meter. Nah, inilah hasil yang untuk yang C. Baik, kita lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 5. Nah, ini soalnya bahasa Inggris ya. Jika menemui soal seperti ini, maka kita pahami terlebih dahulu apa maksud dari soal tersebut. Nah, di sini soal nomor 5 ya. Pada gambar P14.57 menunjukkan katup yang memisahkan reservoir dari tangki air. Jika katup ini dibuka, berapakah ketinggian maksimum di atas titik B yang dicapai oleh aliran air yang keluar dari kanan tangki? Nah, di sini diketahui ya, H sama dengan 10 meter, untuk L sama dengan 2 meter, dan theta itu sudutnya sama dengan 30 derajat. Dan diasumsikan luas penampang di A sangat besar dibandingkan dengan luas penampang saat di B. Nah, kita dapat melihat ini ada gambarnya ya teman-teman, kita lihat nih. Bisa teman-teman lihat juga. Nah, kita lanjut ke yang sudah kita ketahui dari soal, yaitu H
sama dengan 10 meter kan. Tadi L itu 2 meter, yang G gravitasi itu 9,8 meter per sekund, untuk theta sama dengan 30 derajat. Nah, yang ditanyakan itu H maksimal. Nah, di sini kita mencari H dulu, H2-nya. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar. Dari gambar kan kita lihat untuk H ini kan jika kita bayangkan dengan sumbu X, sumbu Y, ini itu sumbu Y, ini sumbu X. Nah, untuk theta kan, nah untuk H kan itu sama dengan sumbu Y kan. Nah, di sini kita lihat theta ya. Theta itu berdekatan dengan sumbu X. Nah, maka dari itu, jika sudut theta ini mendekati X itu cos, dan jika dia menyeberang atau menjauh dari theta ini, itu berarti sumbu Y kan, menjauh kan. Kalau jika ini kan theta-nya pada sumbu X. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu untuk H kan. Untuk H berarti jika X itu cos, maka untuk Y itu sin. Maka dari itu untuk mendapatkan H itu menggunakan rumus L sin theta kan. Nah, L sin theta kita masukkan untuk L. Sudah mengerti ya untuk mendapat rumus H ini dari mana. Dan untuk L itu 2 meter, untuk sin itu sin 30, 2 dikali sin 30 itu setengah, dan hasilnya 1 meter untuk H2. Terus kita mencari V. Mencari V-nya itu menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, di sini. Nah, untuk ini, mengapa bisa jadi seperti ini rumusnya? Untuk P1 sama dengan P2, saya tidak masukkan ke dalam rumus. Mengapa demikian? Karena kita lihat pada gambar ya. Pada gambar, ini tekanan pada pipa ini terbuka. Sama halnya dengan ini, pipa yang ini terbuka. Jadi, tekanan tidak dihitung karena sama. Karena tekanannya tuh keluar gitu. Jadi, saya tidak masukkan. Dan untuk ini, nah, maka dari itu P1 sama P2 saya tidak masukkan karena tekanannya keluar, jadi sama. Jadi tidak perlu dimasukkan. Nah, untuk V, mengapa saya tidak masukkan juga? Karena V itu pada pada kecepatan awal itu 0. Tidak ada kecepatan awalnya gitu. Jadi kecepatannya sangat kecil, maka dari itu V dianggap 0 pada V1 ini. Terus sama dengan ini tidak ada ditambah ya. Terus langsung ke rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, untuk rho itu kita bagi semua ini, satu kesatuan ini kita bagi dengan rho. Jadi ini bisa dicoret, untuk ruas kanan ini juga bisa dicoret, ada 2. Nah, jadi yang tersisa tinggal rumus ini. Nih, GH1 sama dengan GH2 ditambah setengah V kuadrat, V2 kuadrat ya. Nah, untuk ini setengah V2 kuadrat kita pindah ruas sebelah kiri, dan untuk GH1 kita pindah ruas sebelah kanan. Dan hasilnya seperti ini, dan saya lebih sederhanakan lagi menjadi seperti ini karena apa? Karena ini sama-sama ada G ya, jadi kita satukan aja, dan untuk H1 sama H2 nya kita kurungin. Nah, ini V
V2 kuadrat sama dengan ini setengah ini kita kalikan ke ruas sebelah kanan. Maka dari itu 2 dikali G. Terus sisa ini untuk V2 kuadrat ini sama dengan 2 untuk G masukkan ini 9,8 meter per sekon. Untuk H1 sama dengan 10. Untuk H2 itu 1 ya. Ini 1. Dan hasilnya untuk 2 dikali 9,8 itu 19,6. 10 dikurang 1, 9. Untuk V2 kuadrat itu sama dengan 176,4. Karena V masih dalam kuadrat, kita tarik akar dari sebelah kanan. Dan V2 sama dengan 13,28 meter per sekon. Nah, setelah itu kita setelah mencari V2 ini, kita masukkan ke rumus, yaitu untuk mencari H maksimal itu F0 kuadrat, F0 ini F2 ya, F2 kuadrat sin kuadrat theta per 2 dikali 9,8. Ini 9,8 ini gravitasi ya, 2 dikali gravitasi sebenarnya. Dan saya langsung. Nah, ini kita masukkan untuk V2 ini, yang sudah kita cari tadi, 13,28 kuadrat, sin kuadrat 30 untuk tetanya, per 2 dikali 9,8 itu 19,6, terus 13,28 dikali 13,28 itu 176,4, dikali sin 30 itu setengah, jangan lupa kuadratnya, per 19,6, terus 176,4 ini setengah dikali setengah itu 1/4 per 19,6. Nah, ini hasilnya sama dengan 44,1 per 19,6. 44,1 ini dapat dari ini ya, 176,4 dibagi 4. Nah, untuk H maksimal itu sama dengan 2,25 meter. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu dan mohon maaf sekali jika terdapat kesalahan kata dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.